Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kata biasa ya. Jadi kalau mau bilang kita mau bilang biasanya, kita bisa menggunakan kata usually. Kalau dulu terbiasa, jadi dulu terbiasa, kebiasaan dulu lah. Kita bisa menggunakan used to verb 1. Akan tetapi kalau mau bilang sekarang terbiasa, kita bisa menggunakan is, am, are, used to plus verb ing. Terus kalau is, am, are, used to dan diikuti dengan verb 1, nanti artinya yaitu digunakan untuk. Bedakan antara is, am, are, used to verb ing sama is, am, are, used to verb 1, dan penjelasannya nanti ada di belakang-belakangnya. Oke, dan sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu perbedaan antara used to verb 1 dengan is, am, are, used to verb ing. Kalau used to verb 1 artinya adalah dulu terbiasa atau dulu pernah. Pernah yang bukan sekali, maksudnya bukan cuma sekali satu hari doang, enggak, tapi pernah yang emang dalam durasinya lama gitulah. Saya dulu pernah tinggal di Malang, contohnya kayak gitu. Jadi tinggal di Malangnya itu bukan sekarang, tapi dulu lah. Dulu pernah, dan tinggal ini kan pasti nggak mungkin. Jadi kalau mau bilang dulu pernah tinggal ini bukan hanya sehari doang, pasti lumayan lama, sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun. Maka kita bisa menggunakan I used to live in Malang. Jadi dulu pernah itu bisa menggunakan kata used to kayak gitu. Atau juga bisa menggunakan dulu terbiasa, juga bisa menggunakan used to juga. Jadi used to ini artinya dulu terbiasa atau dulu pernah. Rani dulu terbiasa tidur di kelas ketika SMA. Rani used to sleep, jadi dulu terbiasa. Jadi kebiasaan dulu aja, sekarang udah nggak lagi. Ketika dia sekolah di SMA. Berarti Rani used to sleep in the class when she was at senior high school. Jadi kan seperti itu. Oke, jadi used to verb 1. Kalau is, am, are, used to-nya diikuti dengan verb ing lah. Fungsinya yaitu bisa diartikan sekarang terbiasa. Dia sekarang terbiasa tidur di kelas, maka diartikan she is used to sleeping in the class. Oke. Dan berikutnya, sekarang saya terbiasa sarapan jam 7. Lah, now-nya di situ saya dikasih tanda kurung, dalam artian now ini bisa digunakan, bisa tidak. Karena is, am, are, used to plus verb ing itu tanpa ada kata now sudah bisa difahami bahwa kebiasaan itu ya sekarang ini. Jadi I am used to having breakfast at 7 AM itu ya artinya ya kebiasaan sarapannya itu ya sekarang ini. Ya saat-saat ini saya memiliki kebiasaan seperti itu, bukan kebiasaan lampau ataupun akan datang. Jadi now di situ diletakkan ya terserah, tidak diletakkan pun tetap bisa difahami bahwa kebiasaan itu sekarang ini. Bahwa sarapan jam 7 merupakan kebiasaan yang sekarang ini dilakukan. They are used to working together. Mereka terbiasa bekerja secara bersama-sama atau bekerja bareng-bareng. Oke, seperti itu. Jadi dari segi pola ini beda ya. Kalau used to verb 1, kalau is, am, are, used to diikuti dengan verb ing. Dari segi pola aja sudah beda. Sekarang pola yang ketiga yaitu is, am, are, used to verb 1 sama is, am, are, used to verb ing. Loh, ada bedanya lagi ya. Jadi poin tadi membedakan antara used to sama is, am, are, used to verb ing, yang artinya sama-sama terbiasa. Sekarang is, am, are, used to ternyata masih ada verb 1, ada verb ing lah. Ini beda lagi. Kalau setelah be used to diikuti be used to verb 1 artinya digunakan untuk. Sedangkan kalau
be used to verb ing artinya sekarang terbiasa. Berarti emang harus main makna ini. She is used to studying with me. Kenapa harus menggunakan studying? Karena dalam contoh yang pertama ini artinya adalah dia sekarang ini terbiasa belajar denganku. Kan nggak bisa. Jadi kalau is used to-nya diartikan sekarang terbiasa, maka harus diikuti verb ing. Kalau is used to-nya diikuti dengan verb 1 atau is used to-nya diartikan digunakan untuk, maka diikuti verb 1. A pen is used to write. Kira-kira enaknya gimana? Pulpen digunakan untuk menulis atau pulpen terbiasa menulis? Lah, di sini kan pasti artinya lebih tepatnya yaitu pulpen digunakan untuk menulis. Karena digunakan untuk maka diikuti dengan verb 1. A knife is used to cut. Sebuah pisau digunakan untuk memotong. Oke. Jadi di sini nggak bisa diartikan sebuah pisau terbiasa memotong. Ya, masa terbiasa? Emang knife ini orang atau gimana? Maka lebih tepatnya adalah sebuah pisau digunakan untuk memotong sesuatu. Berikutnya lagi, they are used to watching. Nah, ini artinya mereka digunakan untuk menonton atau mereka terbiasa menonton. Oh, lebih tepatnya terbiasa. Karena emang terbiasa menonton video, maka kita bisa menggunakan used to plus verb ing. Seperti itu. Is used to verb 1 berarti digunakan untuk. Kalau be used to verb ing artinya adalah sekarang terbiasa. Sekarang soal nih. They are used to study atau studying. Ya, jadi ini latihan apakah kita harus menggunakan verb ing atau menggunakan verb 1. Oke, sekarang they are used to. Jadi ini fokus soal yang ini untuk halamannya adalah fokus bagaimana menggunakan used to. Kalau used to diikuti verb 1, kalau be used to is am used to diikuti dengan verb ing. Oke. Karena di sini jelas ada are-nya yang merupakan be used to berarti bertemu dengan verb ing. Berarti jawabannya adalah they are used to study atau studying. Oke, jawabannya adalah studying. Kalau diartikan gimana? Mereka terbiasa belajar dengan saya. Nomor 2. They used to study atau studying kira-kira? Coba. They used to study atau studying? Jadi ini dipilih dulu. Ayo, 1, 2, 3. Bener. Jawabannya adalah tetap study. Kenapa? Used to diikuti dengan verb 1. Nomor 3. Ini kira-kira they used to know atau they used to knowing? Oke, benar, tetap know. Kenapa? Used to. Kalau used to kan tetap menggunakan verb 1. My sister is used to play atau playing? Coba. Play atau playing di sini. Oke. Ya, benar sekali jawabannya adalah playing. Kenapa? Karena kan ada be-nya. Karena ada kata is, used to diikuti dengan verb ing. Oke, sudah. Jadi di sini adalah soal membedakan kapan menggunakan used to verb ing sama used to verb 1. Bedanya kalau be used to verb ing, kalau used to diikuti dengan verb 1 saja. Oke. Lah, untuk yang pertanyaan yang kedua di sini adalah ini semuanya sama-sama be used to, are used to, is used to dan seterusnya lah. Tugasnya adalah menentukan apakah setelah to di situ menggunakan verb 1 atau verb ing. Lah, gimana caranya? Kalau used to-nya memiliki arti terbiasa,
berarti harus bertemu dengan verb ing. Kalau used to-nya memiliki arti digunakan, maka harus menggunakan verb 1. Oke. Sudah? Coba silakan dikerjakan. Oke, udah langsung dibahas aja nomor 1. We are used to fish atau fishing. Oke, ya silakan sambil jawab. Oke, jawabannya adalah we are used to fishing. Loh, kok fishing? Ya karena kan di situ artinya adalah mereka terbiasa memancing. Kan nggak mungkin diartikan mereka digunakan memancing. Mereka terbiasa memancing di hari atau setiap hari Sabtu. Water is used to take atau is used to taking. Coba. 1, 2, 3. Benar sekali, jawabannya adalah take. Karena ini kan artinya air digunakan untuk mandi, bukan terbiasa mandi. Masa air terbiasa mandi? Nomor 3 yo. Fire is used to cook atau cooking. Oke, dan yang tepat jawabannya adalah fire is used to cook. Karena artinya adalah api digunakan untuk memasak. She is used to watch atau watching. Oke, dan jawabannya adalah she is used to watching karena artinya adalah dia terbiasa menonton. Oke, jadi seperti itu. Silakan kalau emang sekali belum clear bisa diulang berkali-kali. Kalau emang ada pertanyaan tentang ini silakan ditulis di kolom komentar aja. Nanti kalau emang sekiranya belum jelas nanti dibuatin soal-soal lagi. Fokus pada pembahasan used to ini. Oke, sudah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.